kembali di pelayanan PA tanggal 17 Oktober 2021 ya Kak? Iya. Kita ada siapa Kak? Hari ini ada Kakak Susi bersama Kakak Supina. Supina. Dan juga ada. Dan hari ini kita nggak cuma berdua ya Kak ya? Kita ada pemain musik. Wah, dengar suaranya ada Kakak Rizka. Hai adik-adik. Juga hari ini kita pelayanan firman kita ada Kakak Olin dan Kakak Olen ya Kak. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kakak. Dua buah lagu. Matahari bersinar. Nanti dilanjut dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya. Satu. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, jikalau Engkau sudah kumpulkan adik-adik kami, walaupun masih di rumah masing-masing, ya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus juga sertai mereka di dalam ibadah pagi ini. Dari awal hingga akhir kami mau serahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, Kak Supin, kita mau hari ini mau nyanyi satu buah lagu lagi yang berjudul We Are in the Trend of Love. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Ya, Mas, kita pakai gerakan musik. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah pujian lagi ya Kak. Ya. Dengan judul apa Kak Supin? Dengan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu. Ya. Sambil duduk ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini dengan sambil duduk di tempat masing-masing. Musik. Sebagai suruh
Bertemu lagi hari ini bersama Kak Olen. Hari ini Kak Olen akan bercerita. Nah, tapi seperti biasa, sebelum Kak Olen bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Coba semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, yaitu melalui YouTube. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong berkati Kak Olen yang akan membawakan firman Tuhan dan adik-adik yang akan mendengarkan. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Olen bicarakan perikopnya hari ini, jangan lupa ya adik-adik untuk menyiapkan catatan dan alat tulis tentunya. Sekarang adik-adik coba buka Alkitabnya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ulang ya sekali lagi ya. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Oke, semuanya sudah siap? Sekarang Kakak Olen akan baca mulai dari berikutnya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Olen mau bahas sedikit tentang garis besar dari kitab Kejadian. Karena hari ini kita akan bahas kitab Kejadian, maka dari itu Kakak Olen akan bahas sedikit tentang kitab Kejadian ini. Nah, seperti adik-adik tahu, kitab Kejadian itu adalah awal dari Alkitab ini. Yang pasti di mana pada kitab Kejadian awal itu akan membicarakan sejarah manusia, yang dimana awalnya Allah itu menciptakan semua alam semesta, termasuk makhluk hidup beserta isinya. Nah, itu kalau adik-adik lihat ada di kitab Kejadian pasal yang pertama sampai kedua. Nah, berikutnya setelah Allah menciptakan semua isinya, lalu Adam dan Hawa itu masuk ke dalam dosa, itu di Taman Eden. Nah, adik-adik bisa lihat tuh, itu ada di Kejadian 3. Nah, habis jatuh dalam dosa, mulailah generasi pertama manusia dari Adam. Nah, itu ada di Kejadian 4 sampai 5 kalau misalnya adik-adik lihat. Nah, berikutnya barulah mulai Nuh dan keturunannya. Itu ada di Kejadian 6 sampai dengan 11. Nah, sudah itu barulah mulai tuh awal umat Allah tuh di situ. Nah, mulailah dari Abraham, Sarah dan Ishak. Kalau adik-adik lihat itu ada sampai di Kejadian pasal 23. Nah, setelah itu barulah Ishak dan keluarga-keluarganya. Nah, itu ada di Kejadian 24 sampai 27. Nah, berikutnya anaknya Ishak tuh, Yakub, Esau dan keluarga mereka. Nah, kalau adik-adik lihat itu ada di Kejadian 28 sampai 36. Yang berikutnya itu ada kisah tentang tentang Yusuf, anaknya dari Yakub. Nah, tadi kan udah bahas tentang Yakubnya, ini anaknya dari Yakub itu Yusuf. Itu kalau adik-adik lihat itu ada di Kejadian 37 sampai ke Kejadian 50. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kitab Kejadian 37, yang berarti kita akan membahas mengenai Yusuf. Hari ini kita akan bercerita tentang seorang tokoh bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini adik-adik merupakan anak
atau keturunan dari Bapak Yakub ketika dia masih muda berumur 17 tahun yang tinggal di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Yusuf ini bisa dikatakan sebagai orang yang berani. Kenapa ya Kak Yusuf dikatakan sebagai orang yang berani? Emang apa sih yang dilakukan Yusuf? Nah, adik-adik, Yusuf ini dari sangat muda, Yusuf sudah mengembalakan kambing domba bersama kakak-kakaknya. Sedangkan seperti yang adik-adik tahu bahwa mengembalakan kambing domba itu terdapat bahaya atau ancaman terhadap binatang buas. Nah, karena Yusuf berani adik-adik menyatakan yang benar dengan menyampaikan kepada ayahnya Yakub mengenai perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Walaupun Yusuf tahu dan harus menghadapi tantangan, yaitu saudara-saudaranya sendiri adik-adik. Nah, adik-adik, selain cerita Yakub yang berani menyatakan yang benar, ini ada juga kisah 3 pahlawan tokoh Alkitab yang berani tetap teguh untuk menyatakan yang benar. Kira-kira siapa ya mereka? Ayo, kita akan saksikan video berikut ini. Titah raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa, demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar! Kakiku gemetar, Sadrak. Bakal bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. iya. Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku tahu ya Raja, kami tidak akan memuja dewa tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat! Bawa mereka sekarang! Ikat mereka! Lempar mereka ke api! Nggak berani lihat. Kau benar, Apsu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja.
Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tak sehelai rambut pun terbakar. Dan baju mereka nggak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Nah, adik-adik, tadi Kakak Olen sudah berbicara mengenai tokoh Yusuf. Terus tadi kita juga udah saksikan tentang 3 pahlawan, yaitu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani untuk berkata benar dan melakukan hal-hal yang benar juga. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Yesus juga mempunyai tugas adik-adik. Apa sih tugasnya? Nah, tugas kita itu berani berkata dan melakukan tindakan yang benar, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Nah, apa saja ya tindakan berani yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu ada jujur adik-adik. Adik-adik ketika mau berkata dan melakukan apapun yang adik-adik lakukan, itu adik-adik harus berkata dengan jujur. Dan apabila adik-adik melakukan kesalahan di rumah, adik-adik dapat berani berkata jujur kepada orang tua. Contoh, ketika misalnya adik-adik nggak sengaja menyenggol pot bunga mama, adik-adik harus berani untuk berkata kepada mama, "Mama, maaf, kakak salah. Mama tolong maafkan kakak," seperti itu ya. Adik-adik harus berani untuk berkata jujur dimanapun dan kapanpun adik-adik berada. Oke, yang kedua itu ada berdoa. Nah, adik-adik berani untuk berdoa sebelum dan sesudah makan, dan ketika adik-adik berada di rumah ataupun berada di tempat umum. Itu adalah perbuatan yang berani adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh malu, tidak boleh takut untuk selalu berlipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Oke? Yang ketiga adik-adik, adik-adik juga harus mengutamakan ibadah. Mengutamakan beribadah adik-adik. Adik-adik harus berani untuk menolak ajakan teman apabila teman-teman mengajak bermain saat hari Minggu di jam untuk ibadah. Nah, apabila adik-adik ada tugas atau kerja kelompok di jam ibadah, adik-adik berani untuk berkata kepada teman agar dapat mengatur kegiatan tersebut. Karena pada jam tersebut adik-adik ada kegiatan untuk ibadah. Misalkan teman adik-adik ngajak untuk mengerjakan tugas kelompok, adik-adik berani, "Maaf ya, aku ibadah dulu selama kurang lebih 2 jam atau 1,5 jam. Habis itu baru kita kerja kelompok ya." Adik-adik harus mulai bisa berani untuk mengatakan hal-hal tersebut. Nah, adik-adik berkata yang baik kepada teman dan tidak menghina atau mengejek teman. Adik-adik harus mulai menggunakan mulut adik-adik yang diberikan oleh Tuhan untuk berkata yang baik. Tidak menghina teman, tidak mengejek teman, menghargai orang lain, dan mungkin bisa memberikan pujian kepada orang lain. Nah, apa aja sih Kak Olen tantangannya untuk berani berkata dan melakukan tindakan yang benar? Adik-adik, setiap kita mau berkata dan melakukan tindakan yang benar, pasti ada tantangan yang kita hadapi, seperti ketakutan dan malu. Nah, tetapi seperti yang Yusuf, Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan, yang mengandalkan Tuhan Allah, kita harus selalu ingat bahwa ada Roh Kudus dan ada Tuhan yang akan memimpin dan memampukan kita semua. Jadi harus tetap berani berkata
dan melakukan tindakan yang benar. Sekali lagi, adik-adik harus berani berkata dan melakukan tindakan yang benar. Oke, keren sekali semuanya. Oke, terakhir adik-adik, kita akan baca dari 1 Yohanes 4 ayat 18a. Kakak ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 18a. Dan kita baca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah adik-adik, ayat barusan itu menjadi ayat hafalan kita. Jadi kita coba ulang bersama-sama ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, jangan lupa untuk dihafalkan ayat hafalannya hari ini. Sekian pemberitaan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aktivitas khusus untuk kelas kecil. Hai adik-adik, aktivitas khusus kelas kecil di minggu ini adalah menemukan kata hal-hal perbuatan benar dari kumpulan huruf yang teracak di bawah ini ya. Jadi adik-adik boleh screenshot slide gambar ini, kemudian adik-adik berikan warna untuk hal-hal perbuatan yang benar dalam kumpulan huruf yang teracak ini yang adik-adik temukan. Kemudian adik-adik juga jangan lupa tuliskan ya hal-hal perbuatan benar itu. Setelah itu, adik-adik jangan lupa kirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Ditunggu. Aktivitas khusus kelas besar. Adik-adik, aktivitas khusus kelas besar di minggu ini adalah menuliskan sebuah doa untuk senantiasa diberikan keberanian dalam berkata dan berbuat hal yang benar. Setelah adik-adik membuat doanya, jangan lupa doanya dikirimkan juga ya ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Ditunggu adik-adik. Ya adik-adik, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk menerapkan firman Tuhannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Kakak Sufi ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita mau bernyanyi dengan judul Berani Tampil Beda. Musik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kau masih mengumpulkan kami Tuhan, walaupun belum bisa bertemu secara tatap muka, secara offline, tapi Tuhan masih memberkati kami untuk bisa bertemu secara online melalui YouTube Tuhan. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan melindungi mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka Tuhan dengan tangan-Mu saja Tuhan.
Tuhan juga tolong berkati setiap adik-adik yang bersekolah Tuhan, maupun adik-adik yang bersekolah sudah mulai tatap muka pergi ke sekolah, ataupun adik-adik yang masih bersekolah di rumah Tuhan. Tolong berkati setiap adik-adik dalam sekolahnya, kiranya adik-adik dapat melakukan tugas sekolahnya dengan sebaik mungkin Tuhan, agar mereka tahu bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikannya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang mungkin sedang mengalami krisis saat ini karena semuanya belum bisa kembali menjadi normal, tapi bangsa kami sedang pelan-pelan untuk kembali menjadi normal Tuhan, kembali kepada keadaan di mana belum ada COVID-19 ini Tuhan. Tolong berkati setiap persiapan yang dilakukan oleh bangsa kami untuk menjadi bangsa yang kembali menjadi bangsa yang normal kembali Tuhan, dan mengupayakan semoga semuanya bisa kembali dengan normal Tuhan. Tuhan juga tolong berkati kepada orang tua kami yang selalu membimbing kami dimanapun kami berada, entah mulai membimbing kami belajar, membimbing kami IPA. Tuhan tolong berkati mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan, dan berikanlah kesabaran yang lebih lagi Tuhan, sehingga orang tua kami dapat dengan sabar mendidik kami, membimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan tolong berkati juga gereja kami, gereja GPIB Maranatha Tuhan. Tolong berkati setiap majelis PHMJ dan beserta jajarannya Tuhan. Kau juga tolong berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kiranya dengan kondisi yang sekarang kami bisa pulih pada kondisi yang semula Tuhan, di mana COVID-19 belum datang Tuhan ke negara kami Tuhan. Tuhan juga tolong berkati Tuhan seluruh kakak pelayan Tuhan. Mungkin emang dengan COVID-19 ini kami cukup kesulitan dengan segala metode online Tuhan, tapi kami percaya dalam cangkupanmu saja Tuhan, kami dapat melakukan segalanya dengan sebaik mungkin Tuhan. Tuhan juga tolong jaga kesehatan kami satu persatu Tuhan, mulai dari adik-adik, orang tua, itu pendeta, majelis Tuhan, kakak pelayan, semuanya Tuhan, agar kami dapat senantiasa Tuhan bisa melakukan tugas kami sebaik mungkin Tuhan. Tuhan, dan inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik boleh siapkan masing-masing di rumah. Nah, untuk persembahannya adik-adik boleh scan barcode yang ada di layar ini ya. Atau adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini juga. Atau juga adik-adik boleh titipkan ke mama, ke papa untuk dibawakan ke gereja. Oke? Nah, sebelum persembahan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Aku bawa persembahanmu. Oh ya. Musik. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tutup mata dan kita lipatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan untuk-Mu
Biarlah persembahan kami walaupun kecil, Tuhan Yesus lebih mengetahui. Dan kiranya persembahan kami bisa menolong untuk orang-orang yang membutuhkan ataupun untuk gereja. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu yang kudus, anak-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, Kakak Susi akan memberikan sedikit pengumuman untuk 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 31 Oktober ya Kak. 31 Oktober kita akan mengadakan ibadah interaktif lewat aplikasi Zoom Meeting ya. Jadi adik-adik siapkan diri adik-adik, kita akan bertemu di ibadah bersama kakak-kakak yang lain dan teman-teman kita yang lain ya kan. Pastinya seru adik-adik. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri masing-masing. Oke, sekarang kita ngapain? Sebelum kita tutup ibadah kita, Ya. kita akan menyanyi. Kita mau bangkit berdiri ya Kak? Bangkit Berdiri. dulu. Kita akan menyanyi sebuah lagu Laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau berdoa penutup. Adik-adik masih tetap berdiri. Mari kita bersatu dalam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersuka cita kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah IMPA melalui streaming YouTube Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang telah kami dengar firman-Mu pada hari ini boleh menjadi buah yang baik bagi kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami di dalam 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.